Halo, selamat datang kembali di ruang belajar Nana CL. Hari ini kita membahas tentang regenerasi organ pada hewan. Pada video ini kita akan membahas regenerasi organ pada hewan, yaitu kemampuan luar biasa makhluk hidup untuk menumbuhkan kembali bagian tubuh yang hilang atau rusak. Fenomena ini menjadi salah satu bukti menakjubkan bagaimana kehidupan mampu beradaptasi dan bertahan. Tidak semua hewan memiliki kemampuan hidup yang sama. Salah satu kemampuan biologis yang sangat menarik adalah regenerasi. Regenerasi yaitu kemampuan organisme untuk mengganti bagian tubuh yang rusak atau hilang dengan bagian baru yang bentuk dan fungsinya menyerupai struktur semula. Regenerasi merupakan fenomena biologis yang memungkinkan suatu organisme untuk pulih dari cedera serius dan mempertahankan fungsi vitalnya. Proses ini melibatkan aktivasi jalur molekuler kompleks yang mengatur pertumbuhan dan diferensiasi sel. Regenerasi bukan sekedar penyembuhan luka biasa. Proses ini melibatkan mekanisme molekuler yang kompleks mulai dari pembelahan sel, diferensiasi hingga pembentukan jaringan baru agar fungsi organ tetap berjalan normal. Nah, di sini ada beberapa variasi regenerasi dalam kingdom Animalia. Kemampuan regenerasi sangat bervariasi dalam kingdom Animalia. Hewan invertebrata sederhana memiliki kemampuan regenerasi yang sangat tinggi, bahkan dapat membentuk individu baru dari potongan tubuhnya. Pada invertebrata sederhana, regenerasi tadi tinggi dan membentuk organisme baru dari fragmen tubuh. Sedangkan pada Echinodermata, regenerasi lengan dan struktur tubuh kompleks dari bagian yang tersisa. Sedangkan pada vertebrata rendah, kemampuannya terbatas pada amfibi tertentu seperti salamander. Pada Echinodermata seperti bintang laut, regenerasi memungkinkan tumbuhnya kembali lengan yang terputus. Sementara itu pada vertebrata rendah seperti amfibi tertentu, regenerasi masih dapat terjadi tetapi dalam batasan tertentu. Pada ikan, regenerasi biasanya terbatas pada sirip. Amfibi, terutama kelompok salamander, mampu meregenerasi anggota tubuh dan ekor. Reptil tertentu dapat menumbuhkan kembali ekor, sedangkan pada mamalia kemampuan regenerasi sangat terbatas. Kunci utama regenerasi adalah keberadaan medan morfogenesis. Medan morfogenesis adalah sistem pengaturan perkembangan yang menentukan pola pembentukan struktur tubuh. Medan ini berfungsi seperti cetak biru biologis yang mengarahkan sel-sel untuk membentuk struktur tubuh yang tepat. Contohnya pada proses pergantian bulu atau pergantian sel mukosa usus. Yang menariknya, medan morfogenesis tidak hanya aktif pada saat fase embrio. Pada hewan tertentu, medan ini tetap ada hingga dewasa, sehingga tubuh mampu mengingat bentuk aslinya ketika terjadi kerusakan jaringan. Lalu, berikut adalah pola dasar regenerasi anggota tubuh. Proses regenerasi diawali oleh trauma atau pemotongan jaringan. Luka tersebut kemudian memicu respon biologis yang menjadi dasar terbentuknya jaringan baru. Jadi, tahapannya atau polanya mulai dari pemotongan dan perdarahan yang memicu respon regenerasi, kemudian terjadi penggumpalan darah, yaitu pembentukan pembekuan di permukaan luka untuk mencegah infeksi, dilanjutkan dengan migrasi sel epidermis atau kulit. Jadi sel-sel kulit itu bergerak ke jaringan lunak yang terbuka. Lalu terjadilah proses penutupan luka. Luka akan tertutup sepenuhnya oleh lapisan sel-sel epidermis baru. Namun tentu saja proses ini tidak ajaib. Maksudnya tidak langsung tertutup
sempurna. Jadi akan ada proses tahap bertahapan. Bisa dalam beberapa hari, beberapa minggu, atau beberapa bulan tergantung dari tingkat keparahan dari pelukaan atau proses pemotongan tersebut. Dan juga dari jenis tubuhnya. Nah, proses ini merupakan fondasi dari regenerasi yang lebih kompleks, di mana sel-sel tidak hanya menutup luka, tetapi juga membentuk struktur fungsional baru yang identik dengan struktur aslinya. Kemudian, kemampuan regenerasi di berbagai filum. Ada Porifera dan Coelenterata. Kemampuan regenerasinya sangat jelas, dapat membentuk organisme baru dari fragmen tubuh saja. Pada Platyhelminthes atau cacing pipih, dapat meregenerasi seluruh tubuh dari potongan kecil. Lalu vertebrata seperti Uredella mampu meregenerasi struktur tubuh terbatas pada salamander yang dapat mengganti anggota badan atau ekor. Sedangkan pada Anura, beberapa spesies seperti kecebong dapat meregenerasi sebagian ekor yang hilang. Regenerasi mencakup berbagai kegiatan, dari pemulihan kerusakan parah akibat hilangnya bagian tubuh utama hingga penggantian kerusakan kecil dalam proses normal seperti rotoknya rambut atau pergantian sel kulit. Nah, ini adalah tahapan regenerasi menurut Adnan. Jadi mulai dari penyembuhan luka, lalu penyembuhan jaringan, pembentukan blastema, dan yang terakhir adalah morfologi dan rediferensiasi. Blastema adalah masa sel-sel yang tampak belum berdiferensiasi pada luka yang akan berproliferasi dan secara progresif membentuk bagian yang hilang. Kemudian proses regenerasi menurut yatim. Terjadi pada tahapan awal yaitu pembentukan skep pelindung, di mana darah mengalir menutupi permukaan luka lalu membentuk skep atau keropeng yang bersifat melindungi jaringan di bawahnya dari kontaminasi. Lalu dilanjutkan dengan tahapan migrasi epitel selama 2 hari. Sel-sel epitel kulit menyebar di permukaan luka di bawah skep dengan pergerakan amoeboid. Membutuhkan waktu 2 hari agar kulit lengkap menutup luka. Rediferensiasi sel-sel jaringan di sekitar luka mengalami rediferensiasi menjadi bersifat mudah kembali dan pluripoten untuk membentuk berbagai jenis jaringan baru. Dilanjutkan dengan pembentukan blastema, yaitu muncul kucup regenerasi pada permukaan bekas luka. Skep yang ada mungkin sudah lepas pada tahapan ini. Lalu tahapan terakhir adalah diferensiasi dan proliferasi. Sel-sel berdiferensiasi kembali serentak dengan proliferasi sel-sel blastema untuk membentuk struktur yang lengkap. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi regenerasi. Jadi, keberhasilan regenerasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain temperatur, ketersediaan nutrisi, dan sistem saraf yang mengatur pertumbuhan. Contoh regenerasi. Untuk memahami regenerasi secara nyata, kita dapat melihat contoh pada salamander, kadal air, dan manusia yang memiliki tingkat regenerasi berbeda. Contohnya pada Ambystoma. Genus Ambystoma termasuk Axolotl, terkenal karena kemampuannya meregenerasi anggota tubuh, jantung, bahkan bagian otak. Hewan ini menjadi model utama dalam penelitian regenerasi. Lalu pada Triturus cristatus atau kadal air jambul mampu meregenerasi anggota tubuh dan jaringan saraf. Spesies ini banyak digunakan dalam studi biologi perkembangan. Dan yang terakhir pada manusia regenerasi sejati sangat terbatas. Yang terjadi umumnya adalah penyembuhan luka, bukan pembentukan jaringan identik seperti pada salamander. Jadi kalau misalnya tangan manusia terputus, itu tidak bisa tumbuh kembali seperti pada salamander, ya.
Ya, ada hanya proses penyembuhan luka. Misal ketika tangan kita terluka, kulit kita terluka, akan terjadi penyembuhan dan pembentukan jaringan baru yang menutupi kulit seperti sedia kala. Dan pada beberapa orang tertentu akan ada yang bekas lukanya itu meninggalkan bekas, ada juga yang tidak. Nah, ini yang ambistoma pada salamander, pada mole salamander. Ambistoma dikenal dengan nama mole salamander, yaitu vertebrata yang hidup di air dan di darat, atau amfibi. Ia tergolong ke dalam kelas amfibia yang berekor dan berkaki. Mole salamander adalah kelompok salamander endemik Amerika Utara dan satu-satunya genus dalam famili Ambistomatidae. Banyak yang digunakan dalam penelitian regenerasi karena kemampuan luar biasa meregenerasi anggota tubuh, jantung, bahkan bagian otak tadi ya. Nah, ini kalau Trinitus cristatus, kadal air jambul berkutil. Distribusi geografisnya ditemukan di bagian Eropa dan Asia, mendiami perairan tawar dengan vegetasi berlimpah, dan kemampuan regenerasi itu bisa untuk beberapa organ tertentu seperti jaringan saraf dan dengan efisiensi yang tinggi. Dan juga sering digunakan dalam studi biologi perkembangan dan regenerasi untuk memahami mekanisme molekuler. Nah, ya ini tadi untuk manusia ya, proses penyembuhan luka dari homeostasis, kemudian inflamasi, remodeling, dan proliferasi. Perbedaan kuncinya, manusia mengalami penyembuhan luka dengan pembentukan jaringan parut, bukan regenerasi sejati yang menghasilkan jaringan identik dengan aslinya seperti pada salamander. Makanya itu kalau pada manusia umumnya, ketika terluka dan lukanya itu sembuh, akan menimbulkan bekas, contohnya bekas jerawat, bekas luka jatuh, koreng, dan sebagainya ya. Jadi regenerasi ini menunjukkan kemampuan adaptif kehidupan yang luar biasa. Fenomena ini tidak hanya penting dalam biologi, tetapi juga menjadi inspirasi besar bagi pengembangan ilmu kedokteran di masa depan. Uh, yang diingat ada beberapa 4 tahapan regenerasi dari penyembuhan luka hingga morfogenesis, kemudian tiga faktor utama yang mempengaruhi regenerasi adalah temperatur, nutrisi, dan sistem saraf, dan juga ada 5 langkah proses dari pembentukan skep hingga diferensiasi. Regenerasi adalah bukti luar biasa dari kemampuan adaptif kehidupan. Fenomena yang terus menginspirasi penelitian biologi modern untuk aplikasi medis masa depan. Demikian pembahasan mengenai regenerasi organ pada hewan. Semoga materi ini menambah wawasan dan pemahaman kita tentang keajaiban kehidupan. Terima kasih telah menyimak.